Amanah. Kami siap memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami siap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami siap untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami siap untuk terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami siap membangun kerjasama yang Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan berkesempatan untuk menyampaikan terkait dengan budaya sadar risiko dari perusahaan Toyota. Yang mana kita tahu perusahaan Toyota ini perusahaan yang cukup tua dan cukup besar ya. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, dia punya satu buku khusus namanya The Toyota Way. Intinya di situ gimana dia mengembangkan proses bisnisnya, perbaikan berkelanjutan, sampai dengan istilahnya yang terkenal itu adalah terkait dengan Kaizen-nya. Jadi perbaikan berkelanjutan yang tidak memerlukan biaya yang cukup besar tapi berkelanjutan dan itu cukup berdampak pada peningkatan produktivitas baik di proses bisnis maupun di lini tugas yang lainnya. Nah, tentunya kalau Toyota ini kan pasti dengan improvement segitu besarnya, maka resiko itu sudah menjadi bagian dari proses bisnisnya. Nah, salah satunya adalah yang saya akan tunjukkan beberapa hal yang di Toyota adalah semua orang bertanggung jawab. Dalam arti poin pertama adalah manajemen risiko bukan hanya sekedar tugas departemen dari HSE. Setiap pekerja mulai dari operator sampai dengan pimpinan jajaran yang tertinggi itu pasti punya kesadaran terkait dengan resiko dan sudah tertanam menjadi budaya dalam resikonya. Dalam arti setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan atau hal yang dilakukan itu pasti sudah dipertimbangkan bagaimana resikonya, dampaknya seperti apa. Yang kedua, dan mereka memiliki prinsip stop the line, yaitu siapapun boleh menghentikan produksi jika melihat potensi bahaya. Tidak ada penalti, justru diapresiasi. Yang kedua adalah tidak menunggu kecelakaan terjadi. Toyota menekankan pada pencatatan nyaris kecelakaan. Mereka percaya bahwa setiap hampir kecelakaan adalah hadiah karena mereka diberikan informasi agar kecelakaan berikutnya tidak terjadi. Data global menunjukkan bahwa Toyota bisa menurunkan insiden secara signifikan setelah budaya pelaporan ini disempurnakan. Jadi lebih kepada fungsi pencegahannya. Yang ketiga adalah learning organization. Setiap kejadian sekecil apapun dibahas oleh tim, direview, diperbaiki dan dipastikan tidak pernah terulang lagi di tempat lain. Itu alasan mengapa standar Toyota dapat direplikasi di seluruh pabrik WK di dunia, baik di Jepang, Amerika dan di Eropa. Dari pengalaman Toyota, kita dapat mengambil pelajaran besar, yaitu satu, keselamatan bukan sekedar SOP, tapi mindset atau budaya keseharian yang perlu ditanamkan. Budaya risiko harus menular ke setiap individu. Tiga adalah pelaporan bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang perlu diperbaiki. Perusahaan besar bisa mencapai produktivitas yang tinggi sambil tetap menjaga keselamatan, maka kita pun kita bergerak menuju lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan penuh kesadaran risiko di mana setiap orang adalah menjaga keselamatan. Baik, demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.